Mengapa Gereja Katolik menentang aborsi? Gereja Katolik menentang aborsi karena meyakini bahwa kehidupan manusia dimulai dari konsepsi dan setiap kehidupan adalah suci dan harus dilindungi. Gereja Katolik secara konsisten menentang aborsi karena pandangannya yang mendalam tentang nilai kehidupan manusia sejak saat pembuahan. Dalam ajaran Katolik, kehidupan manusia adalah karunia dari Tuhan yang memiliki martabat luhur dan tak ternilai. Aborsi dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap martabat ini, karena tindakan tersebut mengakhiri kehidupan seseorang yang tak bersalah dan belum dapat membela dirinya sendiri. Penolakan gereja terhadap aborsi bukan hanya bersifat doktrinal, tetapi juga didasarkan pada prinsip moral universal, yang menekankan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi di setiap tahap perkembangan. Dalam pandangan gereja, membunuh manusia yang belum lahir adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, terlepas dari situasi yang mendasarinya. Artikel ini akan menguraikan alasan-alasan utama di balik sikap Gereja Katolik terhadap aborsi. 1. Kehidupan adalah karunia dari Tuhan. Ajaran Gereja Katolik menyatakan bahwa kehidupan adalah hadiah dari Tuhan yang harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Dalam kitab suci, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Kejadian pukul 1:27, yang berarti setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang tak tergantikan. Kehidupan manusia dianggap suci karena berasal dari Tuhan, Sang Pencipta, dan oleh karena itu, hanya Tuhan yang memiliki hak untuk mengambilnya. Aborsi, dalam pandangan gereja, merupakan pelanggaran langsung terhadap kehendak Tuhan. Dengan mengakhiri kehidupan janin, manusia mengambil alih otoritas Tuhan atas kehidupan, yang dianggap dosa berat. Dalam Katekismus Gereja Katolik, KGK, nomor 2270, dinyatakan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahan. 2. Kehidupan dimulai sejak pembuahan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kehidupan manusia dimulai sejak saat pembuahan, ketika sel telur dan sperma bersatu dan menciptakan entitas baru yang memiliki DNA unik. Dalam pandangan gereja, pada momen ini, jiwa manusia ditiupkan oleh Tuhan, dan janin mulai eksis sebagai individu yang terpisah. Dari sudut pandang moral, janin yang baru terbentuk memiliki hak untuk hidup sebagaimana manusia lainnya. Kehidupan janin tidak bergantung pada status kesadarannya, kemampuan fisiknya, atau tahap perkembangannya. Mengakhiri kehidupan janin melalui aborsi dianggap sebagai pembunuhan yang melanggar perintah kelima, jangan membunuh. 3. Martabat hidup manusia yang tak dapat diganggu-gugat. Salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Gereja Katolik adalah martabat manusia yang tak dapat diganggu-gugat. Martabat ini tidak tergantung pada usia, kondisi kesehatan, atau tingkat perkembangan seseorang. Janin yang masih dalam kandungan memiliki martabat yang sama dengan orang dewasa atau anak-anak yang telah lahir. Gereja menolak pandangan bahwa nilai kehidupan manusia dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor eksternal, seperti kemampuan bertahan hidup di luar rahim, atau kondisi sosial ekonomi ibu. Menurut gereja, martabat manusia adalah hak asasi yang melekat pada setiap individu, dan aborsi melanggar martabat tersebut. 4. Perlindungan bagi yang lemah dan tak berdaya. Yesus Kristus mengajarkan pentingnya melindungi mereka yang lemah dan tak berdaya. Dalam Injil, Yesus berulang kali menunjukkan perhatian khusus kepada anak-anak, orang miskin, dan mereka yang tersisih. Gereja Katolik melihat janin sebagai anggota masyarakat yang paling tak berdaya, karena ia tidak memiliki suara atau kemampuan untuk membela dirinya sendiri. Aborsi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kasih Kristiani, yang menuntut perlindungan terhadap yang paling rentan. Dengan melindungi kehidupan janin, gereja berusaha menerapkan ajaran cinta kasih yang universal. 5. Pandangan moral universal tentang kehidupan. Selain alasan teologis, Gereja Katolik juga menggunakan prinsip-prinsip moral universal untuk menentang aborsi. Dalam filsafat moral, tindakan yang secara langsung mengakhiri kehidupan manusia yang tidak bersalah dianggap tidak etis. Aborsi,
Menurut gereja, termasuk dalam kategori ini karena melibatkan penghancuran kehidupan manusia yang tak berdosa. Gereja juga menolak argumen relativistik yang menyatakan bahwa aborsi adalah keputusan pribadi atau hak individu. Dalam pandangan gereja, hak untuk hidup adalah hak asasi yang mendahului semua hak lainnya. Tidak ada hak individu yang dapat melampaui hak seseorang untuk hidup, termasuk janin yang belum lahir. 6. Penolakan terhadap alasan-alasan yang membenarkan aborsi. Kehamilan akibat perkosaan. Gereja Katolik mengakui bahwa kehamilan akibat perkosaan adalah situasi yang sangat sulit dan menyakitkan. Namun, gereja menekankan bahwa kehidupan yang ada dalam kandungan tetap memiliki martabat dan nilai, terlepas dari cara ia dikandung. Mengakhiri kehidupan janin tidak akan menghapus trauma yang dialami oleh korban perkosaan, dan malah menambah luka baru. Sebaliknya, gereja mendorong dukungan psikologis dan emosional bagi ibu, serta bantuan praktis untuk memastikan bahwa anak yang lahir dapat dirawat dengan baik. Risiko terhadap kesehatan atau nyawa ibu. Gereja mengajarkan bahwa setiap upaya harus dilakukan untuk melindungi baik ibu maupun anak dalam kandungan. Dalam situasi di mana kesehatan atau nyawa ibu terancam, gereja mengizinkan tindakan medis yang tidak secara langsung ditujukan untuk mengakhiri kehidupan janin. Misalnya, jika seorang ibu mengalami komplikasi yang mengancam nyawanya, operasi untuk menyelamatkan ibu yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian janin dianggap dapat diterima, tetapi aborsi langsung tetap dilarang. Alasan sosial ekonomi. Banyak aborsi dilakukan karena alasan sosial ekonomi, seperti kemiskinan atau ketidakmampuan untuk merawat anak. Gereja memahami tantangan ini, tetapi menegaskan bahwa solusi untuk masalah tersebut tidak boleh mencakup penghancuran kehidupan manusia. Sebaliknya, gereja menyerukan bantuan bagi ibu yang kesulitan, seperti dukungan finansial, konseling, dan adopsi. 7. Dampak psikologis dan spiritual dari aborsi. Gereja Katolik juga menyoroti dampak negatif aborsi terhadap ibu yang melakukannya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa aborsi dapat menyebabkan trauma psikologis, seperti depresi, rasa bersalah, dan penyesalan yang mendalam. Gereja percaya bahwa tindakan tersebut juga memiliki konsekuensi spiritual, karena dianggap sebagai dosa yang memisahkan individu dari Tuhan. Namun, gereja menawarkan pengampunan dan rekonsiliasi bagi mereka yang telah melakukan aborsi. Melalui sakramen tobat, orang yang bertobat dapat menerima kasih dan belas kasih Tuhan serta memulai perjalanan penyembuhan. 8. Peran gereja dalam membantu wanita hamil. Gereja Katolik tidak hanya menentang aborsi, tetapi juga aktif dalam mendukung wanita hamil, terutama mereka yang berada dalam situasi sulit. Banyak paroki dan organisasi Katolik menyediakan bantuan praktis, seperti konseling, tempat tinggal sementara, dan dukungan finansial. Program-program ini dirancang untuk menunjukkan kasih Kristiani dan memberikan alternatif yang layak bagi wanita yang mempertimbangkan aborsi. 9. Kesimpulan. Gereja Katolik menentang aborsi karena keyakinannya yang mendalam tentang nilai dan martabat kehidupan manusia. Sejak saat pembuahan, aborsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum moral dan perintah Tuhan, yang melarang pembunuhan. Dalam setiap situasi, gereja mendorong perlindungan terhadap kehidupan, dukungan bagi wanita hamil, dan kasih kepada semua orang, termasuk mereka yang telah melakukan aborsi. Penolakan gereja terhadap aborsi bukanlah penolakan terhadap individu, tetapi terhadap tindakan yang merendahkan kehidupan manusia. Dengan menyediakan bantuan praktis dan spiritual, gereja berusaha menjadi tanda harapan dan kasih bagi dunia, sambil mempertahankan martabat kehidupan manusia yang telah diberikan oleh Tuhan.